Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran fisika masih tentang rangkaian listrik arus searah. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm, susunan hambatan listrik, dan hukum 2 Kirchhoff. Di pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu mencapai indikator pembelajaran, yaitu yang pertama mampu merumuskan hukum Ohm, yang kedua merumuskan persamaan dari beberapa susunan hambatan listrik, dan yang ketiga adalah menganalisis hukum 2 Kirchhoff. Untuk materi hukum Ohm, anak-anak ibu dapat mendownload dulu animasinya di link berikut ya. Kita coba. Ya, ini nanti kita loginnya ke petcolorado.edu ya. Nanti di sini ada download, silakan di-download animasinya. Oke. Kemudian setelah mendownload, anak-anak ibu dapat mengamati simulasi sambil mengerjakan LKPD yang sudah ibu share ya. Tinggal download. Oke. Berikut LKPD-nya. Jadi dari pengamatan di hukum Ohm ya, di sini anak-anak ibu dapat mengatur tegangannya ya. Tegangan yang ada di aplikasinya ini, di animasi. Di sini ya, tegangan itu disesuaikan dengan LKPD. Kemudian hambatannya kita konstan. Kemudian kita ubah lagi hambatannya ya, kita kecilkan, kemudian tegangannya juga masih sama seperti kegiatan pertama, kemudian hambatannya kita ubah lagi dan tegangannya kita kecilkan. Ini diselesaikan datanya, arusnya diamati di sini ya, di kotak current-nya. Oke. Silakan diselesaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan via chat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai susunan hambatan listrik. Yang pertama itu adalah susunan seri. Seperti apa susunan seri? Jadi hambatan listrik di dalam rangkaian ini adalah simbolnya ya. Seperti ini. Ada 3 buah hambatan disusun secara seri, artinya dia berada dalam posisi sejajar atau sambung menyambung satu sama lain ya. Kemudian dihubungkan dengan baterai, maka dari kutub positif akan mengalir arus menuju R1, kemudian lanjut menuju R2 dan menuju R3. Di R1 ini ada tegangan listrik, yaitu tegangan antara titik A dan titik B. Kemudian di R2 juga ada tegangan listrik, yaitu tegangan antara titik B dan titik C. Jadi di sini dikatakan PBC. Di R3 ada tegangan listrik juga, yaitu tegangan antara titik C dan titik D yang disebut dengan PCD. Dari rangkaian ini dapat kita ketahui bahwa di sini arusnya kan tidak bercabang, hanya satu cabang. Maka dapat kita ketahui bahwa I1 yang melalui di R1 sama dengan I yang melalui di R2 sama dengan I yang melalui di R3 ya, sama dengan I. Kemudian karena di sini tegangannya ada PAB, ada PBC dan PCD, maka P seri atau P keseluruhan pada rangkaian yaitu PAB ditambah PBC ditambah PCD atau
P1 ditambah P2 ditambah V3. Nah, dari hukum Ohm tadi kita peroleh bahwa tegangan itu adalah perkalian antara arus dan hambatan. Jadi di sini V seri sama dengan I dikali R seri, R keseluruhan. Di mana masing-masing P1 itu adalah I1 kali R1, kemudian P2 I kali dikali R2, P3 adalah I dikali R3. Kemudian dijumlahkan. Sehingga kita peroleh I-nya kan sama, bisa kita keluarkan. Jadi I R seri sama dengan I dikali R1 plus R2 plus R3. I di sini kan sama dengan I yang di sebelah kanan, bisa kita coret sehingga diperoleh R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Selanjutnya adalah susunan hambatan secara paralel. Paralel artinya seperti gambar ini ya. Susunan R1, R2, dan R3 itu adalah terbagi ya atau bercabang. Jadi arus dari baterai dari kutub positif ini mengalir menuju ke R1. Dikatakan I1. Kemudian arus yang mengalir menuju R2 dikatakan I2. Arus yang menuju R3 dikatakan R3. Dari rangkaian ini kita ketahui bahwa masing-masing hambatan R1, R2, dan R3 ya itu menghadap ke kutub baterai. Sehingga tegangan di masing-masing R1, R2, R3 itu adalah P paralel, yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Karena arusnya terbagi ya berdasarkan hukum 1 Kirchhoff ya kan, arus yang menuju ke percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya, dari hukum Ohm juga bahwa I paralel itu adalah tegangan dibagi dengan R paralel. I1 berarti tegangan dibagi R1, kemudian I2 tegangan dibagi R2, kemudian I3 adalah tegangan dibagi R3. Tegangan ini kan sama ini. Yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan tanda sama dengan, sehingga diperoleh 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Jenis rangkaian berikutnya adalah berupa loop tertutup seperti pada gambar yang terdiri dari hambatan dan beberapa baterai. Untuk rangkaian seperti ini dapat kita terapkan hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah arus dan hambatan dikurang jumlah GGL sama dengan 0. Pada hukum 2 Kirchhoff kita harus konsisten dengan perjanjian tanda ya. Jadi di sini kita akan yang pertama adalah menentukan arah arus sembarang dalam loop ya. Kalau dari contoh ini adalah arah arus itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jika hasil perhitungan nanti bernilai positif, maka arah arus yang dipilih adalah benar. Namun jika hasil perhitungan bernilai negatif, maka arah arus yang dipilih berlawanan dengan arah yang sebenarnya. Perjanjian yang kedua adalah jika arus masuk ke baterai, ini arus yang masuk ya, dari sini arus masuk ke baterai dari kutub negatif, maka GGL bernilai positif. Namun sebaliknya, jika arus masuk ke baterai bernilai positif, maka GGL akan diberi harga negatif. Perhatikan contoh berikut. Nah,
Ini adalah hambatan, gambar hambatan di dalam rangkaian loop. Ada R1 200 ohm, ada R2 300 ohm, kemudian ada baterai 1 5 volt dan baterai 2 adalah 7 volt. Sesuai dengan ketentuan perjanjian tanda, kita menentukan arah arus pada loop. Nah, di sini arah arus diambil searah dengan arah jarum jam. Ya, kita pakai hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah arus dikali hambatan dikurang jumlah GGL sama dengan 0. Ya, kita terapkan perjanjian yang pertama, yaitu di sini I ketemu dengan R1, kemudian plus I ketemu dengan R2 dikurang jumlah GGL. Nah, kita lihat di sini GGL yang pertama itu adalah arus bertemu dengan kutub negatif, maka GGL yang pertama bernilai positif. Terus ke GGL yang kedua. Nah, arus bertemu dengan kutub positif, maka GGL yang kedua akan bernilai negatif. Jadi plus 5 dikurang 7 hasilnya minus 2. Minus ketemu minus hasilnya plus. Jadi I dikali 200 plus 300 plus 2 sama dengan 0. Maka I sama dengan min 2 per 500 sama dengan min 0,04 ampere. Karena arus dari hasil perhitungan bernilai negatif, artinya arah pengandaian arus yang kita buat itu berlawanan dengan arah sebenarnya. Jadi kita tinggal balik saja. Arah pengandaian tadi kita searah dengan jarum jam, artinya sebenarnya arus dalam loop tertutup ini mengalir dengan berlawanan arah jarum jam yang besarnya 0,04 ampere. Gimana? Mudah bukan?